Di pinggir kota kecil bernama Karangjati, tepat di belakang kompleks kampus dan jalan raya yang selalu bising siang malam, berdiri sebuah rumah besar bercat krem kusam. Di depan pagar besinya, ada papan kayu bertuliskan, "Kos Putri Burini, bersih, aman, dan nyaman," dengan huruf besar yang mulai pudar. Sebagian sudah digerogoti karat. Dari luar, tak ada yang aneh, hanya deretan kamar dengan tirai jendela tertutup rapat dan halaman kecil tempat beberapa pot tanaman kering berdiri seperti penjaga yang kelelahan. Namun bagi yang sudah lama tinggal di sekitar sana, rumah itu bukan sekadar tempat indekos. Mereka menyebutnya rumah yang tidak pernah sepi meski semua penghuni tidur. Burini, pemilik kos-kosan itu, adalah seorang janda berusia sekitar 50-an. Rambutnya selalu disanggul rapi, bibirnya merah menyala meski tak pernah terlihat membeli lipstik di warung. Tatapannya ramah di siang hari, tapi malam hari wajahnya berubah pucat, dan suara sandalnya yang cetok-cetok di lorong panjang rumah kos itu membuat bulu kuduk berdiri. Ia dikenal disiplin, selalu datang mengecek kamar, mengingatkan agar lampu dimatikan pukul 10 malam, dan tidak memperbolehkan penghuni keluar setelah jam itu. Katanya, aturan itu untuk keamanan, tapi di antara penghuni, beredar bisik lain, bukan supaya aman, tapi supaya tidak melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Kos itu punya 2 lantai. Lantai bawah berisi 5 kamar berjajar, dengan lorong sempit yang mengarah ke dapur dan kamar mandi. Di ujung lorong, ada pintu kecil yang selalu terkunci rapat, konon katanya itu gudang. Tapi tak ada satupun yang pernah melihat Burini masuk ke sana. Lantai atas sedikit lebih baru, dengan balkon yang menghadap ke pohon mangga tua di belakang rumah. Tapi pohon itu, anehnya, tak pernah berbuah, bahkan di musim mangga paling lebat sekalipun. Setiap penghuni baru yang datang selalu merasa tempat itu tenang, bahkan terlalu tenang. Tak ada suara motor, tak ada ayam berkokok, dan anjing tetangga pun enggan melintas di depan pagar. Beberapa mahasiswa yang tinggal di sana awalnya betah, harga sewa murah, fasilitas lengkap, dan Burini selalu menyapa dengan senyum ramah tiap pagi. Namun, entah kenapa, mereka jarang bertahan lama. Ada yang tiba-tiba pindah tanpa pamit. Ada yang mendadak sakit parah lalu pulang ke kampungnya. Dan 1-2 yang hanya disebut pergi, tapi tidak pernah kembali. Suatu ketika, penghuni baru bernama Rara datang. Mahasiswi semester 2 yang baru pindah dari luar kota. Ia memilih kamar paling pojok di lantai bawah karena harganya lebih murah dan posisinya dekat dengan kamar mandi. Burini menyambutnya hangat, bahkan menolong mengangkat koper sambil berkata, "Kamar pojok itu bagus, nak. Banyak yang cocok di sana." Kalimat itu terdengar seperti ucapan biasa, tapi entah kenapa Rara merasa kata "cocok" itu menggema agak lama di telinganya. Hari-hari pertama berjalan normal, tapi Rara mulai menyadari hal-hal kecil yang janggal. Misalnya, setiap malam menjelang pukul 12, selalu terdengar suara langkah pelan di lorong, seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Slap, slap, slap. Padahal semua penghuni perempuan di sana sudah tidur. Pernah sekali Rara membuka sedikit pintu kamarnya, berharap hanya tikus atau angin yang lewat. Tapi yang ia lihat justru bayangan samar berdiri di ujung lorong, menghadap ke arah pintu gudang yang terkunci itu. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri, lama sekali, sampai suara jangkrik pun berhenti. Keesokan paginya, Rara menanyakan hal itu kepada Burini dengan gugup. "Bu, semalam saya dengar suara orang di lorong. Saya kira ada yang jalan." Burini hanya tersenyum tipis. Matanya menatap tajam seolah tahu lebih banyak dari yang seharusnya. "Ah, mungkin kamu mimpi, nak. Kadang rumah tua suka bernafas sendiri." Kalimat itu terdengar aneh. Rumah bernafas sendiri, hari berganti, minggu berjalan, dan sesuatu mulai terasa tidak wajar. Setiap kali ada penghuni baru, Burini selalu mengajaknya berdoa di depan kamar yang akan ditempati. Ia menyalakan dupa kecil, membakar bunga melati, lalu berbisik pelan di depan pintu. "Semoga betah, semoga rezeki lancar, semoga tak ada yang mengganggu." Tapi Rara memperhatikan satu hal, saat dupa itu terbakar, asapnya selalu bergerak ke arah pintu gudang. Tak pernah ke arah lain.
Malam-malam setelahnya, mimpi Rara mulai aneh. Ia melihat kamar kosnya basah oleh darah, mendengar seseorang menangis di kamar mandi, dan mencium bau melati yang menyengat sampai membuat dadanya sesak. Ketika terbangun, bantalnya selalu dingin dan lembab seolah habis dipeluk oleh seseorang yang sangat ketakutan. Lalu datanglah hari ketika penghuni kamar sebelahnya, seorang gadis bernama Nisa, tiba-tiba pingsan di dapur. Tubuhnya gemetar, matanya melotot kosong, dan di tangannya menggenggam sejumput rambut panjang berwarna putih keperakan. Saat ditanya, Nisa hanya sempat berbisik pelan sebelum benar-benar tak sadarkan diri. Ada yang hidup di bawah. Kalimat itu membuat semua penghuni panik. Tapi Bu Rini hanya tersenyum. Ia menenangkan semua orang, memanggil ustaz kampung, dan setelah itu menutup semua jendela dengan kain putih selama 3 hari berturut-turut. Setelah hari ketiga, Nisa dibawa pulang oleh keluarganya, dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Namun semenjak kejadian itu, kos Bu Rini makin ramai. Anehnya, setiap kali ada penghuni yang pergi, selalu ada yang datang menggantikan, dan jumlah penghuni tidak pernah berkurang. Bahkan konon, kalau dihitung, jumlah kamar hanya 10, tapi penghuni yang tercatat di buku tamu Bu Rini mencapai 12 nama. Dan 2 nama terakhir itu, tak pernah terlihat oleh siapapun. Sejak malam ketika Nisa dibawa pergi, kos-kosan itu berubah. Bukan dalam hal besar yang bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi dalam hal-hal kecil yang menusuk perlahan, seperti jarum dingin yang menembus kulit tanpa suara. Udara di lorong jadi lebih berat, seolah setiap langkah kaki menimbulkan gema yang datang dari arah yang berlawanan. Bau melati semakin sering muncul, bahkan di siang hari. Dan yang paling aneh, jam dinding di ruang tamu berhenti tepat pada pukul 0 setiap malam, lalu kembali bergerak sendiri saat ayam pertama berkokok. Rara yang awalnya berusaha menolak rasa takutnya kini mulai tidak bisa tidur. Ia sering mendengar suara seseorang memanggil pelan dari arah dapur. Rara. Kadang ia mencoba menjawab, tapi suara itu tak pernah membalas. Suara itu tak seperti manusia, terdengar berat, agak serak, seperti seseorang yang berbisik dari dalam air. Suatu malam, sekitar pukul 2, Rara terbangun oleh suara seperti benda jatuh. Ia menatap ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari celah kecil itu, tampak bayangan seseorang berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, bajunya putih lusuh, dan tubuhnya bergerak pelan seperti sedang membungkuk mencari sesuatu. Rara menahan napas. Ia pikir mungkin itu Bu Rini. Tapi ketika bayangan itu menoleh sedikit, ia melihat wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya kelabu, matanya hitam penuh, dan mulutnya menganga seperti sedang mencari udara. Rara menutup mulut dengan tangan, menahan jeritan yang nyaris pecah. Bayangan itu menghilang dalam hitungan detik, tapi setelahnya, pintu kamar Rara bergetar pelan, seperti seseorang dari luar mengelusnya dengan kuku. Pagi harinya, Rara mendapati lantai di depan kamarnya basah. Bukan air, tapi cairan kental berwarna merah tua yang sudah mengering. Ia memanggil Bu Rini dengan panik. Tapi Bu Rini hanya datang dengan sapu dan ember. "Ah, ini cuma darah tikus, Nak," katanya sambil tersenyum datar. Namun, Rara tahu, bau itu bukan bau tikus. Itu bau besi, bau darah manusia. Hari berganti, beberapa penghuni mulai sering sakit. Siti, gadis berhijab yang tinggal di lantai atas, mendadak pucat dan lemas. Setiap malam ia mengigau, menyebut nama-nama orang yang bahkan tidak tinggal di kos itu. "Bu Rini, tolong, jangan ambil aku." Suatu pagi, kamar Siti kosong. Barang-barangnya masih ada, tapi ia menghilang tanpa jejak. Bu Rini bilang keluarganya datang menjemput malam sebelumnya. Tapi tak satu pun penghuni mendengar suara motor, pintu dibuka, atau langkah kaki siapapun. Sejak itu, satu demi satu penghuni pindah. Tapi kos-kosan itu tak pernah terlihat sepi. Di malam hari, dari luar, jendela-jendelanya kadang tampak menyala meski tak ada penghuni di dalam. Beberapa warga sekitar bersumpah mendengar suara perempuan tertawa dari balkon lantai 2. Padahal pintu ke balkon itu sudah lama digembok. Rara mulai tak tahan. Ia merasa dia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu sore, saat Bu Rini pergi keluar membeli kebutuhan dapur,
Rara memberanikan diri mendekati pintu gudang yang selalu terkunci itu. Ia membawa senter kecil dan obeng. Kunci pintu sudah berkarat. Dan dengan sedikit paksaan, engselnya akhirnya longgar. Pintu itu terbuka dengan suara kerek panjang yang menggema ke seluruh rumah. Udara di balik pintu berbeda, dingin, lembab, dan berbau tajam seperti bunga busuk. Rara menyorotkan senter ke dalam dan melihat sebuah ruangan kecil tanpa jendela. Di tengah ruangan, ada meja kayu penuh noda hitam, beberapa lilin bekas terbakar, dan di sudutnya, sebuah tempayan besar dari tanah liat tertutup kain merah. Ia mendekat pelan. Di samping tempayan itu, ada foto-foto yang disusun rapi, foto semua penghuni kos, termasuk dirinya. Setiap foto ditusuk jarum di bagian dada, dan di bawah masing-masing foto tertulis tanggal masuk kos. Rara nyaris menjatuhkan senternya. Tangannya bergetar. Ia mendekat pada foto milik Misa. Di bawahnya ada tanda silang merah besar. Dan tulisan kecil, lunas. Sementara di bawah fotonya sendiri, tertulis, menunggu. Saat itulah kain merah di atas tempayan itu bergerak. Perlahan. Dari sela-sela kain, keluar suara lirik. Seperti seseorang yang mengerang tertahan. Lebih besar dari, tolong, jangan buka. Rara mundur. Menabrak dinding. Napasnya tersengal, tapi rasa penasaran dan takut bercampur, membuatnya tetap menatap. Ia menyibak sedikit kain itu dengan ujung senter, dan dari celah kecil itu keluar udara panas yang berbau busuk, bau daging busuk bercampur kemenyan. Dan di dalam, ada wajah manusia, setengah membusuk, dengan mata terbuka menatap kosong ke arah Rara. Bibirnya bergerak pelan, seperti ingin mengucapkan sesuatu. Sebelum Rara sempat berteriak, suara langkah kaki terdengar dari luar lorong. Cetok, cetok, cetok. Langkah yang lambat tapi mantap, mendekat. Bu Rini. Rara mematikan senter, bersembunyi di balik rak tua. Pintu gudang terbuka lebih lebar, dan cahaya dari luar masuk samar-samar. Kamu sudah lihat ya, nak? Suara Bu Rini pelan, tapi tajam. Sudah tahu kenapa kos ini selalu penuh. Rara menggigil. Saya cuma penasaran. Bu Rini berjalan ke arah tempayan. Tangannya menyentuh permukaannya dengan lembut seperti menyentuh bayi. Mereka semua tinggal di sini dengan tenang. Mereka membantu agar kos ini ramai. Rezeki tak boleh berhenti. Rara, harus ada yang dijaga. Harus ada yang diganti. Rara ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Rasanya seperti ditahan oleh udara. Matanya menatap ke arah Bu Rini yang kini berdiri di depan tempayan, membuka kain merah sepenuhnya. Suara bisikan keluar, ribuan suara, bercampur tawa dan jeritan. Wajah-wajah samar muncul di dinding ruangan, menatap Rara. Bu Rini menatapnya dengan senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Kamu cocok di sini, nak. Kamu tenang, kamu tak akan pernah benar-benar pergi. Dan malam itu, warga sekitar kembali mendengar suara perempuan menjerit dari arah kos Bu Rini. Tapi ketika mereka datang esok paginya, tak ada yang aneh. Semua tampak seperti biasa. Hanya saja, papan kayu di depan pagar kini telah diperbarui, dengan tulisan baru yang lebih besar dan lebih rapi. Kos Putri Bu Rini, kini tersedia satu kamar kosong. Beberapa minggu setelah jeritan itu, kos-kosan Bu Rini tampak kembali normal. Dari luar, tak ada yang aneh. Dindingnya baru dicat. Pot bunga disusun rapi di depan pagar. Dan papan bertuliskan, kos putri, aman, nyaman, strategis, tergantung di gerbang. Orang-orang yang lewat bahkan melihat Bu Rini tampak lebih segar. Wajahnya berseri, dan kulitnya seperti memancarkan cahaya hangat. Namun, warga sekitar tahu, sesuatu berubah dalam cara rumah itu bernafas. Setiap maghrib, udara di sekitar rumah terasa lebih dingin dari tempat lain. Lampu-lampu kos menyala lebih dulu, bahkan sebelum langit benar-benar gelap. Dan jika seseorang berdiri di depan pagar saat malam, mereka bisa mendengar suara samar, tawa perempuan, kadang tangis, kadang bisikan yang seolah berasal dari balik dinding. Kos-kosan itu selalu penuh, setiap kali ada penghuni yang pindah. Dalam waktu tak sampai seminggu, penghuni baru datang dengan wajah bahagia, membawa koper dan harapan baru. Tak ada yang tahu dari mana mereka dapat kabar tentang kos itu.
Tak pernah ada iklan. Tak ada pamflet. Tapi entah kenapa, kos itu tak pernah kosong. Suatu malam Jumat, seorang ustaz muda bernama Fadil datang ke desa itu. Ia sedang bertugas membantu warga membersihkan makam tua di ujung kampung. Salah satu ibu warung di dekat situ berbisik pelan kepadanya. "Ustaz, kalau ada waktu, coba mampir ke kos Bu Rini." Banyak yang bilang di sana, ada yang tak wajar. Ustaz Fadil hanya tersenyum sopan, tapi matanya menangkap kegelisahan di wajah ibu itu. Ia mendengar cerita-cerita samar, mahasiswa hilang, penghuni sakit tanpa sebab, bau melati yang muncul di tengah malam. Ia memutuskan datang diam-diam, sekitar pukul 10 malam. Ia berdiri di depan pagar kos. Lampu teras menyala kuning redup, dan dari dalam terdengar suara perempuan menyanyi lirik. Lagu yang tua sekali, seperti tembang Jawa kuno. Ia mengetuk pelan, "Assalamualaikum." Tak ada jawaban, hanya suara ketukan balik, tuk, 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 dari dalam rumah. Seolah seseorang sedang menjawab dengan cara lain. Pintu terbuka perlahan, Bu Rini muncul. Mengenakan daster hitam, rambut tergerai, wajahnya tersenyum lemah. "Oh, Ustaz, malam-malam begini ke sini. Maaf, Bu, saya dengar banyak cerita. Saya hanya ingin berdoa di sini. Mungkin ada penghuni yang sedang sakit atau terganggu." "Hehe, tidak perlu, Ustaz. Di sini semua sehat." Ia tersenyum lagi, senyum yang terlalu lama, terlalu datar. Namun saat Ustaz Fadil menunduk sedikit, matanya menangkap sesuatu di bawah meja ruang tamu. Kaki, tapi bukan kaki manusia. Warna kulitnya pucat seperti lilin, dan jemarinya menapak ke lantai tanpa bentuk kuku. Fadil beristighfar dalam hati. "Saya mohon izin, Bu. Hanya membaca doa sebentar. Tak mengganggu." Bu Rini tampak ingin menolak, tapi tiba-tiba lampu ruang tamu berkelap-kelip, dan dari belakang terdengar suara perempuan lain, lirik, "Memohon, tolong, Ustaz." Fadil segera tahu, ada yang minta dibebaskan. Ia membuka mushaf kecil dari tasnya, mulai membaca ayat kursi. Udara langsung berubah berat, lilin di meja padam sendiri. Dari arah dapur terdengar suara langkah-langkah cepat, disusul jeritan pendek seperti orang tercekat napas. Bayangan-bayangan mulai bergerak di dinding. Bentuknya menyerupai perempuan-perempuan dengan rambut panjang dan wajah kabur. Bu Rini berteriak, "Berhenti! Jangan usik mereka!" Tapi suaranya pecah, tubuhnya bergetar, lalu jatuh berlutut. Dari bawah kulit tangannya tampak urat-urat hitam merayap ke leher, ke wajah. Ia menatap Ustaz Fadil dengan mata yang kini berubah merah gelap. "Kau tidak tahu apa yang kubayar. Ustaz, mereka bukan korban. Mereka perjanjian." Fadil tetap membaca doa, kini lebih keras. Ruang itu bergetar, dan suara jeritan terdengar dari segala arah. Cermin di dinding pecah sendiri, dan dari dalamnya keluar bayangan Rara, pucat, matanya kosong, mulutnya setengah terbuka. Ia menatap Bu Rini. "Bu, janji ibu belum lunas." Bu Rini menjerit, tubuhnya ditarik ke belakang oleh kekuatan tak terlihat, menyeretnya ke arah gudang yang kini terbuka sendiri. Dari dalam gudang, keluar suara seperti ribuan orang berbisik bersamaan. Bau darah dan melati bercampur tebal di udara. Fadil terus membaca doa, hingga suara itu berubah menjadi tangisan panjang, lalu sunyi. Ketika ia membuka matanya, ruangan itu kosong. Tak ada Bu Rini, tak ada bayangan, hanya tempayan besar di sudut, kini pecah berkeping, dan di lantainya tersisa debu hitam yang mengepul pelan, hilang ditiup angin. Pagi harinya, warga mendapati kos itu tertutup, pintu terkunci dari dalam, dan tak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi anehnya, di papan depan rumah tertulis tulisan baru, seolah ditulis dengan tangan, "Doakan aku. Jangan biarkan mereka kembali." Sejak hari itu, tak ada yang berani menempati rumah itu lagi. Dindingnya mulai ditumbuhi lumut, catnya mengelupas, dan bunga-bunga di halamannya mati kering meski musim hujan. Namun kadang, saat bulan purnama tepat di atas atap rumah itu, jendela lantai 2 terlihat menyala sebentar. Dan jika seseorang cukup berani untuk mendekat, mereka bisa mendengar suara samar. Satu kamar lagi kosong. Tahun berganti. Ustaz Fadil kini sudah pindah dari desa itu. Tapi setiap kali ia lewat daerah tersebut,
Hatinya selalu terasa berat. Kadang, dalam mimpinya, ia melihat seorang perempuan muda duduk di teras rumah itu, mengenakan daster putih, rambut terurai, tersenyum sendu. "Terima kasih, Ustaz," katanya pelan. Dan di belakangnya, berdiri sosok perempuan lain dengan wajah yang sama, hanya saja tanpa mata. 3 tahun berlalu sejak kejadian malam itu. Kos-kosan Bu Rini dibiarkan kosong. Dindingnya kini ditumbuhi jamur, catnya mengelupas, dan pagar depannya berkarat. Setiap kali angin malam berhembus, daun pintunya berdecit pelan seperti sedang memanggil seseorang untuk masuk. Desa sekitar berusaha melupakannya, tapi ada hal-hal yang tak bisa dikubur dengan waktu. Setiap bulan purnama, bau melati kembali tercium di sekitar halaman rumah itu. Bukan seperti wangi bunga, tapi seperti aroma duka. Dan di beberapa malam tertentu, warga melihat lampu kamar lantai 2 menyala sebentar, lalu padam perlahan, seperti seseorang baru saja menutup jendela dari dalam. Anak-anak kecil sering iseng melempar batu ke arah rumah itu. Namun siapapun yang melakukannya selalu jatuh sakit keesokan harinya. Panas tinggi, mimpi buruk, dan mengigau menyebut nama Rara. Sampai akhirnya warga sepakat, nama itu tidak boleh disebut setelah maghrib. Sementara itu, di kota lain, seorang perempuan parubaya bernama Mira tengah mencari tempat baru untuk membuka usaha kos. Ia baru saja menjual rumah lamanya dan ingin memulai hidup baru. Seorang makelar menawarinya sebuah rumah besar di pinggiran kota dengan harga sangat murah. Bekas kos-kosan lama, Bu. Pemiliknya sudah lama meninggal, bangunannya masih kuat, tinggal bersih-bersih sedikit. Mira datang meninjau. Saat mobilnya berhenti di depan rumah, jantungnya langsung berdetak cepat. Rumah itu tampak asing tapi, entah kenapa terasa akrab. Papan nama di gerbangnya sudah kusam, tapi huruf samar di atasnya masih bisa dibaca. Kos Putri, aman, nyaman, strategis. Mira berdiri terpaku. Angin sore bertiup membawa aroma melati. Ia menatap halaman yang penuh rumput liar, lalu berkata pelan, seolah kepada seseorang yang tak terlihat. "Tenang, aku hanya ingin melanjutkan." Ketika ia melangkah masuk ke dalam rumah, pintu kayu itu terbuka sendiri, mengeluarkan suara pelan, kreet. Dan di ruang tamu yang berdebu, tergantung cermin tua yang setengah retak. Bayangan Mira tampak di sana, tapi anehnya, di dalam pantulan itu, ada sosok perempuan lain di belakangnya, mengenakan daster hitam, tersenyum samar. Sejak itu, warga mulai melihat tanda-tanda kehidupan di rumah itu lagi. Lampu-lampu menyala setiap malam, dan suara perempuan tertawa kecil kadang terdengar dari dalam. Kos itu kembali ramai, tapi, seperti dulu, tak pernah ada yang melihat dengan jelas siapa saja penghuni aslinya. Yang pasti, setiap kali ada gadis baru datang membawa koper dan mengetuk pintu, pintu itu selalu terbuka sendiri. Dan dari dalam terdengar suara lembut menyambut. "Selamat datang. Nak, kamar kamu di atas." Ya, aroma melati kembali memenuhi udara, menyelimuti malam. Dan di luar pagar, papan nama baru sudah terpasang. Kos Putri Melati, dikelola oleh Bu Mira. Tapi warga sekitar tahu, Bu Mira tak pernah benar-benar ada. Nama itu hanyalah nama lain dari Bu Rini, yang kini tak lagi terlihat oleh mata manusia, namun masih terus menjaga kos-kosannya, bersama arwah yang pernah ia tukar dengan rezeki. Dan hingga kini, orang-orang percaya, siapapun yang menempati kamar nomor 3 di lantai 2 akan mencium aroma melati, lalu bermimpi didatangi perempuan berambut panjang yang berbisik di telinganya. "Aku dulu juga tinggal di sini."